Kita duduk hening terlebih dahulu, perlahan-lahan pejamkan kedua mata kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi anak yang baik, jujur, pandai, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, tidak menyakiti orang lain, sayang dan hormat kepada kedua orang tua, sayang dan hormat kepada guru kami, dan sayang kepada teman-teman kami. Terima kasih ya Allah, terimalah doa kami. Perlahan-lahan bukalah kedua mata kita, duduk hening selesai. Anak-anak, perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Coba kalian simak ya penjelasan Ibu Ersi berikut ini. Nah, berikut ini adalah siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai dan mengalir kembali ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Anak-anak, air cadangan tadi akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air ini terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan akan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan ya bahwa keberadaan hutan itu sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan ya anak-anak. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar dan pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Anak-anak, apabila daerah resapan air semakin berkurang, maka cadangan air di bumi ini akan semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering ya. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan akan semakin menurun. Akibatnya, menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Nah, anak-anak, berikut ini adalah ringkasan tentang siklus air tanah, yaitu mengalami ada 3 peristiwa ya. Peristiwa yang pertama adalah air bergerak meninggalkan tanah ke udara yang disebut dengan penguapan.
Peristiwa yang kedua, kemudian air tadi akan turun kembali ke tanah dalam bentuk air hujan. Pada peristiwa ketiga, air hujan yang turun tadi ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan, sehingga akan menjadi cadangan air atau sumber air. Nah, anak-anak, itulah tadi siklus air tanah. Selanjutnya, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, coba kalian tulislah proses terjadinya air tanah. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa air tanah berasal dari air hujan yang turun. Sebagian air yang masuk bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ini akan tersimpan dalam tanah sehingga menjadi air tanah. Itulah proses terjadinya air tanah. Selanjutnya yang kedua, coba kalian tulislah faktor-faktor apa saja yang memengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Nah, yang memengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah itu karena adanya kegiatan manusia seperti membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri yang akan membuat terbatasnya daerah peresapan air. Sehingga hal ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Nah, berikutnya yang ketiga anak-anak, tulislah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah diantaranya adalah dengan melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali dan membuat sumur-sumur resapan. Tujuannya agar dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air.